Bertempat di Gedung Islami Center Sumedang, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Haji Doni Ahmad Munir melantik dan membuka rapat pimpinan cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2021-2026. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Haji Doni Ahmad Munir mengucapkan selamat bagi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumedang yang baru saja dilantik dan sekaligus akan menggelar rapat pimpinan cabang. Hal ini diharapkan bisa memberikan kemudahan serta diringankan langkah para pengurusnya dan bisa bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan ADART Partai Persatuan Pembangunan. Setelah dilantik, tentunya bukan berarti hanya sebuah seremonial saja, namun sebuah momentum bahwa para pengurus harus langsung bekerja dengan keras yang dapat berdampak kepada pencapaian target organisasi. Selamat kepada DPC P3 Sumedang yang baru saja dilantik dan sekaligus akan menyelenggarakan rapat pimpinan cabang. Diiringi doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan kemudahan, meringankan langkah dan hati para pengurus untuk berjuang bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan ADART Partai Persatuan Pembangunan. Setelah dilantik tentunya bukan berarti hanya sebuah seremonial, tapi ini sebuah momentum bahwa para pengurus sudah dilantik, sudah berikrar harus langsung bekerja dengan keras, menetapkan langkah-langkah yang tepat yang berdampak kepada pencapaian target-target organisasi. Hadirin yang berbahagia, kebetulan saya ini diberikan amanah menjadi Ketua DPP P3 bidang pemenangan pemilu, sekaligus ditambah amanah baru menjadi Ketua DPP bidang Infocom dan media sosial. Jadi ada dua jabatan yang diemban oleh saya dari Dewan Pimpinan Pusat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan saya pun diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankannya. Kenapa harus menguatkan Infocom dan media sosial? Setidaknya Ibu dan Bapak, saat ini kita menghadapi 3 tantangan atau triple challenges. Ada 3 tantangan yang kita hadapi. Tantangan pertama adalah pandemic disruption. Saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Cara kerja kita berubah. Cara pandang kita harus berubah. Sumedang per hari ini COVID meningkat lagi di angka 36%. Yang kedua adalah digital disruption. Perubahan berkaitan dengan digitalisasi. Yang ketiga adalah millennial disruption. Perubahan cara pandang, cara pikir anak-anak milenial yang akan menjadi pemilih terbesar pada saatnya nanti. Inilah 3 tantangan yang kita hadapi yang saat ini memantik ketidakjelasan, memantik volatility, rapuh. Anak-anak muda kita sekarang, dia paham IT, dia pintar tapi rapuh mentalnya. Coba anak-anak kita paham IT, pintar, kemudian bisa beradaptasi, tapi rapuh mental. Jadi volatility, ketidakjelasan itu akibat triple challenge tadi. Yang kedua adalah uncertainty, ada ketidakpastian dalam kondisi saat ini. Ketidakpastian, Ibu dan Bapak, bagaimana kita dulu membayangkan sebuah usaha besar itu harus skala modalnya besar, punya kantor cabang di mana-mana, gedungnya tinggi-tinggi. Contoh Bluebird, dia berhasil dengan kendaraannya yang luar biasa di mana-mana. Siapa nyangka startup yang kecil bisa mengalahkannya. Modalnya tidak besar, tidak punya gedung di mana-mana, tidak punya cabang, tidak punya mobil yang banyak. Apa? Gojek, Grab, Gokar. Bisa mengalahkan yang skala modalnya besar. Inilah
Ibu dan Bapak, yang kita tidak sangka-sangka. Selama ini kita berpandangan orang ingin maju itu skala modalnya harus gede, punya kantor mewah di mana-mana, punya cabang. Tapi sekarang Bluebird kalah oleh Gojek, oleh Grab dan sebagainya. Padahal itu mulainya startup dari kecil tapi terus menerus. Jadi dalam kondisi sekarang ini ada uncertainty, ketidakpastian. Yang ketiga kompleks. Masalah kita kompleks. Complexity, sangat kompleks. Dan yang keempat adalah ambiguity, ambigu, terjelas, banyak dilemanya saat ini. Jadi ada 3 tantangan, memantik, VUCA istilahnya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Inilah tantangan kita, termasuk tantangan untuk partai. Ini yang harus dihadapi. Untuk itulah peserta Rapimcam nanti bagaimana bisa menghasilkan rumusan kegiatan, program kegiatan yang berdampak kepada mengatasi 3 tantangan tadi. Contoh misalnya untuk digitalisasi, kita perlu infocom, perlu medsos. Ada yang menyatakan dalam kondisi saat ini, apabila kita pidato juru kampanye di Gelora Bung Karno dengan peserta ratusan ribu, tanpa menggunakan, tapi kalau tidak pakai speaker tidak akan nyampe. Orang pidato di Gelora Bung Karno, ratusan ribu yang hadir, tanpa menggunakan speaker, pengeras suara tidak akan nyampe. Sama halnya saat ini, kalau kita ingin menyampaikan program kegiatan, ingin menyampaikan pesan kampanye kita, tanpa menggunakan informasi komunikasi, tanpa menggunakan digitalisasi, tanpa menggunakan media sosial, tidak akan nyampe pada publik. Jadi kalau sekarang P3 menyampaikan programnya, menyampaikan pesan kampanyenya, tanpa menggunakan maksimalkan peran infocom dan medsos, sama halnya Anda pidato di gedung di GBK Gelora Bung Karno tanpa menggunakan pengeras suara. Kalau kita sekarang berpolitik tidak menggunakan digitalisasi, medsos, sama halnya pidato di GBK tidak menggunakan pengeras suara. Untuk itulah saya minta infocom dan sebagainya bisa lebih baik lagi, dan maka menyampaikan program-program dan kegiatan partai ini, memberikan pesan-pesan positif yang konkret bisa menjadi bagian solusi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya titip pesan pada DPC P3. Jadi kalau kita akan menetapkan sebuah kegiatan dalam Rapimcam ini, harus berangkat dari masalah, harus paham akan masalah. Tadi ada 3 masalah utama, triple challenge saat ini. Kemudian tetapkan program dan kegiatan yang berdampak untuk mengatasi masalah. Tetapkan kegiatan yang berdampak untuk tercapainya target-target organisasi. Silakan buat program kegiatan yang konkret, yang real, yang berdampak kepada tercapainya target organisasi. Ingin menang pemilu kada, ingin menang pileg, ingin menang pilpres, semua kegiatan harus berdampak mengarah kepada hal itu. Untuk itulah Ibu dan Bapak yang saya hormati, setelah memahami masalah, tahu akan masalah, tetapkan program dan kegiatan yang berdampak kepada mengatasi masalah tadi. Di Rapimcam inilah forumnya, membreakdown hasil-hasil musyawarah cabang tahunan. Tahun ini tetapkan target kinerjanya apa saja, termasuk target kinerja tiap bidang, tiap ketua bidang, semuanya harus bekerja. Tetapkan target kinerja tiap bidang, tiap majelis, semuanya harus punya target kinerja, semuanya harus bekerja. Kemudian tentukan kegiatan yang berdampak kepada pencapaian target tadi. Siapa berbuat apa dan apa-apa dibuat oleh siapa-siapa. Jangan sampai siapa tidak berbuat apa-apa dan apa-apa tidak dibuat oleh siapa-siapa. Tetapkan dari sekarang target kinerjanya apa,
kegiatannya apa untuk mencapai target tadi, siapa yang menjalankannya, kapan waktunya, berapa biayanya, dan adakan evaluasi rutin untuk itu. Saya harap di Rapimcam ini tidak hanya formalitas sebarisasi, harus ada Rapimcam, tapi betul-betul membreakdown program-program kegiatan hasil dari Musab dalam periode tahunan ini. Tahun ini apa targetnya? Bagaimana P3 bersemayam di hati masyarakat. Untuk itulah Ibu dan Bapak, harus ada tema untuk mewujudkan hal tersebut. Apa yang disiapkan? Kalau saya senantiasa ingin menyampaikan sebuah partai akan berhasil untuk P3 ini, pertama adalah menjadikan pengurusnya bermartabat. Jadi kata kuncinya bermartabat dan bermanfaat, insya Allah sukses pemilu. Bermartabat dalam arti semua kader P3 harus punya jati diri, citra diri, akhlakul karimah. Harus punya karakter yang membedakan dirinya dengan partai lainnya. Apa bedanya? Punya jati diri, punya citra diri, punya karakter, punya akhlakul karimah. Kalau pengurusnya sudah jadi punya citra diri, jadi teladan, jadi role of model, insya Allah masyarakat akan ikut dengan sendirinya tanpa diminta. Jadi seluruh kader P3 harus bermartabat. Yang ketiga harus bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada manusia lainnya. Sama halnya dengan sebaik-baiknya partai adalah yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat lainnya. Berikan kemanfaatan. Kemanfaatan tidak hanya diukur dengan materi, dengan uang. Seolah-olah sekarang ini orang berpikir dengan uang, dengan materi selesai. Tidak. Kemanfaatan bisa dengan perilaku kita, akhlak kita, senyuman kita. Kita jadi pionir dalam hal-hal kebaikan. Ada yang sakit menengok, ada kerja bakti paling depan, ada yang meninggal menengok, dan sebagainya. Ini adalah kemanfaatan. Kemanfaatan. Jadi bermartabat dan bermanfaat. Buat program kegiatan yang memberikan kemanfaatan. Dalam arti P3 harus menjadi bagian solusi, bukan jadi bagian masalah. Part of solution, not part of problem. Bagian solusi. Hadir tengah-tengah masyarakat. Ada banjir paling depan, ada longsor paling depan, hadir untuk membantu. Jadi bagian solusi. Sama halnya dengan nama Sumedang ini, Insun Medang, Insun Madangan. Saya lahir untuk menerangi. Jadi dimanapun orang Sumedang ini harus hadir menjadi bagian solusi, memberikan pencerahan dan menerangi. Kebetulan nama saya ada Munirnya. Munir itu bahasa Arab. Itu sama menerangi juga. Mudah-mudahan bisa menerangi. Demikian Abenang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.